Baik, selamat datang kembali dalam pembelajaran kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penggunaan transform di dalam After Effects. Yuk kita bahas langsung saja. Bagian pertama kita sediakan untuk composition atau tempat kita bekerja, teman-teman. Nah, di sini kita buat aja durasinya 20 detik. 25 detik aja deh, 25. Nah, kalau sudah, kita akan ambil untuk objek-objek gambarnya. Boleh kita klik kanan di sini teman-teman, di dalam lalu pilih import dan dipilih file. Jadi dari library-nya tadi. Nah, ini kita ambil ada 4. Baik. Nah, kalau sudah, langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama. Ini boleh kita ambil untuk backgroundnya teman-teman, sebagai background kita ya. Baik, kita masukkan bagian yang pertama, yaitu bagian dari balon ya. Nah, untuk balon sendiri kita ambil, kita letakkan di sini. Ini dia. Bagian pertama di sini untuk balon sendiri, kita coba mau membuat untuk backgroundnya dulu, sorry ya, untuk balonnya dulu, dimana nanti balon ini kita membuat dia bergerak teman-teman ke bagian kanan. Nah, jadi ingat bahwa transform itu sama seperti konsep desain yang lainnya, dia mampu melakukan cukup banyak pekerjaan seperti memindahkan objek, merubah ukuran, memutar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara kita bekerja menggunakan transform, itu yang mau kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, teman-teman. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama. Ini pertama kita hapus dulu deh untuk yang balonnya ya. Nanti sebentar lagi kita akan buat. Kita mulai dari backgroundnya. Misalkan di sini kita mau buat backgroundnya nanti perlahan-lahan dia muncul, teman-teman. Jadi dia nggak langsung muncul. Perlahan-lahan dia muncul, baru nanti dia akan hilang. Nah, itu mau kita lakukan. Maka kalau kita membuat itu, kita bekerja di transform yang namanya adalah opacity. Caranya seperti apa? Langkah pertama, teman-teman boleh perhatikan di bagian layer ini, menunya kita buka, maka di sini ada transform, teman-teman. Nah, setelah kita buka, kita klik kembali nih tombol atau button pada transform tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada anchor point, position, scale, rotation, dan juga opacity. Nah, karena kita mau berurusan dengan konsep menghilangkan atau menampilkan objek, berarti kita berurusan dengan transform opacity, ya. Yang pertama, di sini ada baiknya untuk time rulernya, teman-teman, kita boleh tampilkan dulu lebih detail seperti ini, biar lebih enak kita bekerja. Misalkan kita mau buat nanti gambarnya akan muncul kira-kira sebanyak 5 detik. Jadi sini muncul tuh sampai angka 5. Oke. Nah, langkah pertama itu kita arahkan dulu teman-teman, time indikator kita mau buat di mana. Kita kan mau menghilangkan dari detik awal, maka time indikator yang saya gerakkan ini boleh diletakkan di bagian sebelah kiri. Setelah itu, nah, aktifkanlah time vary stopwatch pada opacity ini, diklik. Artinya, pada saat kita klik time vary stopwatch-nya ini atau time-nya ini, berarti kita sedang mengaktifkan opacity ya. Nah, pada saat sudah kita aktifkan teman-teman, maka di bagian time graph gitu ini atau timeline kita ini, itu akan muncul tuh ada bentuk kayak mutiara kayak gini. Artinya dia sudah aktif ya. Nah, yang berikutnya kalau sudah, di sini kita tinggal atur. Kita mau dianya akan perlahan-lahan tampil sampai detik keberapa. Misalkan kita mau sampai detik ke-5. Dari hilang ke muncul itu detik ke-5 atau 5 detik ya. Maka dari pertama kan hilang. Maka kalau kita mau ingin membuat dia hilang, opacity-nya ini kita nolkan.
Nah, hilang tuh teman-teman. Ini bisa dilihat di timelinenya, sorry di compositionnya udah hilang. Nah, dia muncul di detik berapa? Kita boleh arahkan time indikator kita ke detik ke-5. Time indikatornya ke detik 5. Setelah itu, teman-teman boleh perhatikan di layer kita ini ada berbentuk mutiara namanya keyframe, mengunci frame ya teman-teman ya, add or remove keyframe ya. Ini boleh diklik sehingga pada saat teman-teman klik muncul lagi tuh mutiaranya, dikunci dia. Ini dia. Nah, kalau sudah dikunci, apa yang terjadi di detik kelima ini? Yang terjadi adalah objeknya muncul. Itu tadi teman-teman ya, objeknya nanti akan muncul. Maka, untuk membuat dia muncul, kita buatlah di sini opacity-nya jadi 100. Bisa teman-teman ya? Sehingga nanti pada saat dijalankan dia kira-kira seperti ini. Oke, ini teman-temannya tadi agak sedikit masalah. Nah, jadi di sini kita boleh lihat, oke, dia perlahan-lahan sudah mulai muncul. Oke, yang pertama penggunaan transform opacity kita sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut, ini boleh kita tutup ya teman-teman ya, biar nanti dia lebih rapi dan kita lock supaya nanti jangan bergerak-gerak. Baik, sekarang kita masuk ke balon. Nah, apa mau kita lakukan dengan balon ini? Kita mau nanti dia akan bergerak dari kiri ke kanan, tetapi dalam hal ini kita atau dia nanti balonnya tidak akan bergerak dari detik awal. Dia akan mulai bergerak nanti dari detik 5. Maka seperti biasa teman-teman, untuk awal waktunya, oke, pada balon ini start time-nya ini boleh digeser ya ke detik 5. Sehingga nanti dia akan hilang tepat mulai detik 5 baru dia muncul. Nah, di sini kita tinggal gerakkan dia caranya. Kita buka kembali nih untuk transformnya, menunya lalu transform. Nah, teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Time indikator itu wajib teman-teman letakkan di mana posisi pertama mau diaktifkan untuk transformnya. Ini kita sudah buat di awal. Tinggal kita aktifkan karena dia mau bergerak, berarti dia berurusan dengan yang namanya position. Ini dia. Position. Nah, dia akan bergerak sampai detik berapa? Misalkan kita mau buat dia bergerak sampai detik 20. Posisinya nanti dia bergerak sampai detik 20. Maka time indikatornya setelah tadi kita aktifkan stopwatch position, lalu diarahkan time indikator ke detik 20. Jangan lupa teman-teman lock ya atau add keyframe. Lalu objek ini geserkan dia ke kanan teman-teman. Seperti ini ya. Sehingga nanti waktu dijalankan dia kira-kira gini. Backgroundnya pertama pelan-pelan muncul. Lalu objeknya akan bergerak tuh. Bisa teman-teman ya. Baik. Yang berikutnya sudah selesai kita menggunakan transformnya. Ini boleh di lock juga teman-teman, di hidden lalu di minimize lalu ditutup. Nah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Setelah selesai kita menggunakan transform position, maka kita lanjut ke kincirnya teman-teman. Ini dia ada kincir. Kita boleh letakkan di sebelah kanan seperti ini. Ini dia di sebelah kanannya.
Nah, kalau teman-teman mau misalkan supaya dia lebih rapi, misalkan kita mau ada tiangnya, teman-teman bisa tambahkan ya teman-teman ya. Tetapi ini sedikit kita singgung tentang layer. Jadi nambahkannya hati-hati, kita harus tambahkan dulu layernya teman-teman. Caranya dipilih layer, new, kita pilih karena kita membuat atau mengaktifkan shape, kita pilih shape layer. Kasih akan tambah tuh shape layernya. Nah, kita buat kotak. Ini dia teman-teman, kita buat kotak di sebelah sini. Untuk ukurannya tak usah besar-besar kali teman-teman ya. Lalu warna bisa kita ganti teman-teman dari bagian option ini. Fill option, misalkan saya mau warnanya warna gradient deh. Saya pilih gradient. Lalu setelah kita pilih gradient, kita oke kan. Nah, kita tinggal pilih nih warna gradient mana yang kita inginkan, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Kita mau ini warnanya. Oke, kita oke kan. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat dia di apa namanya di bagian depan dari si kincir boleh dipindahkan layernya ya teman-teman. Caranya gini. Ini biasanya kan kita aktif dulu teman-teman ke selection tool. Lalu setelah aktif selection tool di bagian shape layernya ini, nih ada dua nih yang mau kita pakai, shape layer dan kincir ya. Kincir yang lingkaran, yang tempat kipas itu atau berputar, shape itu tiangnya. Nah, shape-nya ini turunkan ke bawah teman-teman. Ini ditarik klik, tahan, tarik ke bawah. Sehingga setelah dari bawah kincir, jadi ke belakang dia. Tuh ya. Baik, itu hanya sebagai pelengkap ya teman-teman tiangnya. Yang mau kita putar adalah si kincir. Caranya gimana? Nah, ini seperti biasa. Start time-nya kita atur semuanya detik 5 aja teman-teman. Semuanya akan bergerak mulai dari detik 5 semuanya. Oke, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu baru kita mulai jalankan. Kita mau buat kincirnya berputar, maka menu transformnya dibuka. Kita mau di mana berputar nih? Kalau berputar berarti urusannya adalah rotation. Gimana caranya? Aktifkan rotationnya. Setelah teman-teman aktifkan stopwatch-nya, kita mau buat sampai detik 20, maka buatlah di sini sampai detik 20. Nah, setelah sampai detik 20, teman-teman tinggal buat nih, dia mau berputar berapa derajat dan mau diputar berapa kali, kira-kira gitu ya. Kita mau dia berputar sampai 360. Nanti dia akan mutar seperti itu. Dan ini misalkan kita mau dia sampai 2 kali deh. Nah, sehingga nanti dia seperti ini teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah bahas tentang bagian-bagiannya. Kita sudah bahas tentang opacity, kita sudah bahas tentang position, dan sekarang barusan kita sudah bahas tentang yang namanya rotate teman-teman ya. Maka kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya kita bahas untuk pembuatan oke. Nah, yang berikutnya kita akan buat untuk bagian yang namanya size ya teman-teman ya. Nah, ini boleh di lock, kunci biar jangan dia bergerak.
Nah, kalau teman-teman sudah kunci, nah kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita membahas tentang yang namanya size, teman-teman ya. Kita akan bahas tentang size. Nah, bagaimana untuk konsep dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan untuk bagian size itu sendiri. Nah, untuk size kita ambil objek yang love. Nah, misalkan kita mau buat nih teman-teman. Lagi-lagi kita buatnya di detiknya detik kelima ya teman-teman ya. Kita semua nanti bekerja di detik kelima semua. Nah, apa yang mau kita lakukan nih? Misalkan, maka kita mau nanti di detik kelima, objeknya akan ini ya, apa namanya? Besar kecil ya. Maka di sini teman-teman boleh buka kembali transform. Nah, setelah teman-teman buka transformnya, yang berikutnya kita bermain sekarang di rotation ya. Aktifkan scale-nya. Lalu misalkan kita mau dia di detik 10 dia membesar sedikit. Maka detik 10, maaf bukan rotation, maaf teman-teman ya, bukan rotation tapi scale, kita mau buat dia besar kecil. Maka yang pertama tadi kita aktifkan scale-nya. Nah, di detik ke-10 ini kita perbesar sedikit dia teman-teman. Jadi boleh dikunci, lalu besarkan kira-kira gini. Lalu mungkin di detik atau beberapa detik berikutnya mengecil. Lalu di detik berikutnya boleh kita perbesar lagi. Di beberapa detik berikutnya kita boleh kecilkan lagi scale-nya. Nah, jadi kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, seperti itulah untuk penggunaan yang namanya transform di dalam After Effects. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.